Selamat pagi semua, apa kabar? Gimana? Jadi saya mohon maaf ya, kemarin itu ada yang karena saya dalam proses transisi perpindahan saya nggak upload. Memang sudah ada banyak janji juga untuk mengenai video. Nah, sekarang kita lanjutin. Kali ini saya akan membahas terapi untuk penebalan dinding rahim. Karena memang yang sebelumnya itu teman-teman banyak yang mungkin ya terkecoh juga ya. Karena saya ada video terapi hormon ya kan, tetapi saya nggak menjelaskan itu perbandingannya karena yang sebelumnya itu adalah dibandingkan dengan kuret. Misalnya apakah butuh kuret atau enggak. Nah sekarang saya akan jawab di sini. Kalau misalnya pertanyaan teman-teman ini sebenarnya cukup luas. Kalau pertanyaannya hanya, Dok, jadi pada intinya, apakah ada untuk obat untuk penebalan dinding rahim? Jawabannya ada. Nah, obat ini apa? Itu adalah progesteron atau progestogen ya. Macam-macam itu cukup banyak. Misalnya ada norepinephrine, adanya medroxyprogesterone, adanya norethindrone, macam-macam isinya ya. Tetapi untuk satu jenis aja mungkin mereknya yang dijual juga macam-macam juga. Jadi sebenarnya intinya isinya itu progesteron. Yang mana biasanya ini sekaligus saya jelaskan, teman-teman itu kalau misalnya nggak dapat haidnya, misalnya apalagi waktu muda begitu kan, biasanya ada PCOS, ada apa, dikasihlah obat ini. Dikasih obat ini untuk memicu terjadinya suatu haid. Nah yang perlu diingat, ini adalah obat untuk satu siklus. Hanya untuk hari ini, siklus yang sekarang untuk nanti dapat haid. Untuk yang selanjutnya gimana? Kan begitu. Mungkin nggak nanti akan dapat haid, itu belum jaminan. Nah, lalu adalah datang yang pertanyaan kedua seperti yang sebelumnya juga nanya. Dok, saya nggak dikasih satu, saya dikasih 3 siklus obat. Ada on off-nya, makannya pada hari keberapa sekian. Nah, itu betul ya untuk 3 kali siklus. Setelah waktu minum itu bagus-bagus aja. Tapi setelah minum itu, haidnya kembali nggak teratur. Ini gimana? Kan pertanyaannya itu, balik lagi ini gimana? Nah di sini untuk mendapatkan siklus yang normal, ingat ini teman-teman, untuk mendapatkan siklus haid yang normal. Ini artinya apa? Bahwa teman-teman itu harus, badannya teman-teman ini harus bisa menciptakan progesteron ini. Ingat, jadi progesteron yang teman-teman minum ini hanyalah dari luar dan itu untuk 1 siklus ataupun nanti 3 siklus. Tidak menjamin yang selanjutnya lagi teman-teman akan dapat haid normal. Ingat gitu ya. Jadi untuk yang bulan ke-4, ke-5, ke-6-nya gimana dong? Saya kan mau normal. Ini mau nggak mau teman-teman mesti ingat harus bisa memproduksi progesteron itu sendiri. Caranya gimana? Ini banyak sekali yang suka nanya. Makanya sebenarnya suatu terapi itu nggak bisa teman-teman cuma nanya, dok ini obatnya apa supaya bisa dapat haid normal, kan begitu kan. Ini untuk bisa memproduksi sendiri, ini jawabannya teman-teman udah banyak di YouTube lain. Gaya hidup sehat, tinggal di Google, di YouTube apa ini, gaya hidup sehat, menurunkan berat badan, makanan-makanan sehat, sebenarnya ditonton itu aja. Jadi sebenarnya dalam waktu 1 bulan teman-teman minum, biasa kan diminum 1 bulan begitu, itu diharapkan terjadi perubahan gaya hidup, apalagi 3 bulan. Nah kalau misalnya gemuk sekali gitu kan ya kita yang mesti masuk logika lah, ya jangan waktu 1 bulan untuk diet dan segala macam olahraga, ya 3 bulan lah kita kasih waktu. Tetapi di sini produksi untuk teman-teman untuk bisa berovulasi kembali, karena nih yang menghasilkan progesteron ini adalah hasil dari ovulasi. Jadi corpus luteum inilah yang menghasilkan, pada saat nanti tidak dibuahi ovulasi itu menghasilkan progesteron. Pada saat sel telur tidak dibuahi, progesteronnya hilang, terjadilah haid. Ya. Tanda tangan dong. Oh di sini ya? Yap. Enggak lah. Ya sama. Oke. Balik lagi. Jadi kalau misalnya untuk yang selanjutnya ini teman-teman harus bisa berovulasi sendiri. Nah pada saat inilah teman-teman harus mengganti gaya hidup. Karena kalau nggak akan bisa. Itu. Nah sekarang dok saya udah dikasih ini kok masih ada flek-flek haidnya masih berantakan, maksudnya udah dapat haid tapi masih banyak lagi gitu kan ya. Nah inilah yang kita sebut dengan yang lain. Misalnya untuk teman-teman yang di umur di atas 35 tahun ya,
40 tahun, 42, 4 sekian. Nah, itu di situ teman-teman itu mempunyai haid yang sebenarnya sudah ada flek-flek. Berbeda dengan yang hanya umur 20-an, mungkin hanya hubungannya tuh hanya haidnya hormonalnya tidak teratur, ya kan? Tetapi tingkatan dari suatu penebalan dinding rahim itu berbeda-beda. Ya anggap aja 1 sampai 10 misalnya paling jelek cancer misalnya begitu, amit-amit ya kan. Nah pada saat di atas yang resiko tinggi inilah yang kita harus ngecek. Jadi misalnya teman-teman udah dikasih, dok kok masih ada penebalan dinding rahim. Jadi makanya pada saat kita minum pertama sampai minum terakhir begitu kan ya, inilah kalau misalnya dicek nggak tipis, misalnya setelah haid tuh cek nggak tipis. Nah disinilah memungkinkan dibutuhkannya suatu biopsi ataupun kuret. Biopsi itu sebenarnya yang paling penting adalah kita sebut biopsi. Cara ngambilnya mau dikuret, mau di aspirasi, macam-macam itu hanya sebutannya. Tetapi sebenarnya pada intinya adalah biopsi. Kuret itu ya teman-teman umumnya taunya kuret begitu, tapi macam-macamnya itu banyak. Nah jadi di sini jelas kan untuk teman-teman yang di atas 35 tahun haidnya flek-flek penebalan dinding rahim, kenapa disarankan untuk kuret dulu? Karena ini untuk mengecek dulu sebenarnya tingkatan derajatnya tuh gimana. Ya amit-amit misalnya 1 sampai 10 ini udah 5 ini jelek. Obatnya apa? Balik lagi sama seperti yang tadi, progesteron juga. Cuma dengan dosis yang berbeda dan jangka waktu yang berbeda. Tergantung dari tingkatan itu. Yang satu lagi sebelumnya kita ngomongin bahwa itu untuk memunculkan haid dan supaya nanti haidnya lagi kembali normal tuh kayak gimana kan harus dari badan sendiri. Kalau yang ini sudah beda, apalagi kalau sudah mengarah ke arah keganasan. Misalnya ada hiperplasia. Siapa di sini yang komen banyak itu? Kalau sudah hiperplasia, pasti akan dikasih obat. Tujuan obat ini itu ya untuk teman-teman bahkan tidak dapat haid, benar-benar untuk terapi. Nah jadi di sini sebenarnya teman-teman sudah jelas bahwa penebalan dinding rahim dok, terapinya gimana? Nggak semudah itu. Obatnya satu, memang ada, tetapi fungsinya macam-macam. Ada yang nanti untuk memicu saja, ada yang memang benar-benar untuk terapi kalau misalnya teman-teman itu mempunyai derajat yang sudah berbeda dari normal. Misalnya sudah ada hiperplasia itu berbeda, tujuannya untuk dikasih progesteron terus supaya tipis terus. Nah dalam waktu nanti mungkin 3 bulan ya akan dicek lagi berhasil atau tidak. Sedangkan pada yang awal itu kan misalnya waktu muda, yuk kita cek misalnya kasih obat supaya haid, ya sudah haid, tipis nih bagus, kalau nggak tipis baru nanti kuret, ada masalah apa gitu kan. Nah kalau sekarang di sini, kalau misalnya sudah minum obat selama 3 bulan, nah kan dicek lagi derajatnya membaik atau sama aja atau bahkan makin buruk, kan begitu. Ini suatu hal yang berbeda. Tapi kalau teman-teman kembali lagi nanya, dok obatnya apa? Itu sebenarnya sangat simpel, jawabannya adalah progesteron yang tadi saya bilang. Tetapi cara penggunaannya, cara pengaplikasiannya itu sangat berbeda-beda. Ya, apakah sama antara yang di atas 35 tahun sama yang cuma karena PCOS saja sudah mau haid, nggak bisa dapat haid, masih muda, itu beda. Yang satu benar-benar terapi untuk kalau ada permasalahan dari dinding endometrium. Kalau memang nanti gagal ya siapa tahu nanti mungkin diangkat. Begitu. Nah jadi semoga di sini teman-teman bisa mengerti ya secara gambaran luas. Sebenarnya tidak hanya teman-teman nanya cukup selesai di obatnya itu apa ya. Semoga teman-teman jelas. Akhir kata saya Dr. Tenas, saya mengucapkan terima kasih.